ruangannya tuh kecil banget, lebarnya cuma 6 meter. Dia tuh cinta banget sama kapal selam ya. Ada wacana untuk beli bekas dari Jerman. Si Mas Heri ini kan sekolahnya seskonya di Jerman ya. Dia tuh bangga gitu ya udah menyelesaikan tugasnya di tempat di mana yang dia cintai. Cuman pertama tuh waktu saya liputan ya, itu kalau nggak salah tuh Desember 2011. Jadi itu saya penugasan kantor kan. Terus waktu itu Mas Heri itu masih masih junior lah, dia masih apa kapten waktu itu pangkatnya kan. Kalau komandan kapal selam tuh letnan kolonel. Jadi dia tuh yang disuruh nemenin saya apa tour di kapal selam, dia nunjuk-nunjukin ini tuh ini gitu kan. Terus itu jadi dekat itu Kak, pas saya tahu bahwa dia sekolah di Raja Ratnam Singapura. Nah waktu itu saya nanya ke dia, gimana sih caranya apa lu bisa kuliah di situ gitu kan. Terus nah itu tuh dia ngomporin, udah lu kuliah aja lagi, pokoknya kayak gitulah, gampang kok. Pokoknya dia nyemangatin lah, bahwa kemudian kebetulan pas dia mau wisuda, kan dia kan setahun sebelum saya kan, pas dia mau wisuda itu saya udah ada di Singapura. Jadi dia bilang, lu bantuin gue ya foto-foto. Sama waktu itu sih dia minta saya nungguin ibunya pas dia misalnya mau ngambil mobil ke parkiran gitu misalnya, jadi kan biar ada yang nemenin gitu. Pas udah habis kan dia sekolah lagi ke Jerman. Habis itu apa ya pokoknya kontak lewat sosial media lah. Baru pas dia balik ke Indonesia itu kita mulai intens lagi kontak-kontakan gitu, terutama ya soal apa kapal selam. Jadi mereka tuh 2 tahun setelah lulus dari akademi, setelah 2 tahun bertugas lah, setelah 2 tahun di TNI AL baru bisa ikut seleksi. Nah seleksinya sih menurut saya ya selain fisik juga kayaknya yang paling penting psikis ya. Psikis tuh karena apa kayak saya tuh saya nggak nyaman di ruangan tertutup gitu ya. Nah ini tuh ruangannya tuh kecil banget, lebarnya cuma 6 meter. Lebar cuma 6 meter, terus pinggir-pinggirnya tuh ada alat, pokoknya semuanya tuh serba kecil gitu loh, serba terbatas. Bahkan banyak juga yang tidur tuh di mana? Di tempat torpedo gitu ya. Torpedonya di sini, di sampingnya dia tidur di sebelahnya gitu kan. Tapi mereka tuh bisa enjoy aja gitu loh. Kayak waktu saya liputan gitu ada yang cerita, dia kalau kan mereka ada piket-piketan juga ya pas lagi operasi tuh ada piket-piketan juga. Jadi di dalam tuh dia main PlayStation gitu kan. Terus apa ada yang seneng main kartu, terus ada yang si Harry cerita ada temennya yang apa seneng gosokin gosokin alat-alat di dalam kapal selam tuh digosok sampai udah mengkilat tetap aja digosok gitu loh. Jadi apa gimana caranya mereka tuh bisa apa sih mentalnya tuh cukup kuat sehingga gimana mereka tuh bisa mencukupkan diri tuh dengan segala keterbatasan ruang itu ya. Ada waktu sekitar tahun 2020 tuh ada wacana untuk beli bekas dari Jerman. Si Mas Heri ini kan sekolahnya seskonya di Jerman ya. Jadi dia tahu lah kapal selam Jerman tuh yang bagus yang mana ya kan, yang bekasnya tuh sebekas apa. Nah waktu itu kita dapat informasi bahwa bekasnya tuh bekas banget gitu loh. Bahkan bekas yang sebelum tahun 80 gitu kan. Nah, itu dia concern gitu. Nanggala aja kan tahun 80 kan. Nah,
ini masa sebelumnya sih gitu kan. Jadi dia kok lebih pada concern sih, ini kenapa sih kenapa sih kita nggak beli alutsista yang bagus gitu loh, yang ya emang sih kita ngerti duit duit pemerintah terbatas dan kebutuhannya banyak, tapi maksudnya itu kalau belinya bekasnya bekas banget gitu ya, itu kita mempertanyakan memang kan apa, termasuk saya juga sebagai wartawan dan si Mas Heri sebagai user gitu kan. Nah, ya masa bekasnya bekas banget sih, kalau misalnya kadang-kadang tuh ada misalnya negara A beli dari negara B, terus di tengah-tengah dia nggak bisa bayar gitu ya, atau misalnya pergantian politik apa gimana, gue nggak jadi beli gitu kan. Ya udah akhirnya negara B jual gitu kan. Jadi itu bekas tapi baru kan sebenarnya. Jadi minimal ya masih masih baru berapa 2-3 tahun lah, 5 tahun gitu. Tapi kalau bekasnya lebih tua dari Nanggala kan aneh gitu kan. Jadi kan gini, kita udah bikin apa kerjasama sama Korea untuk bikin 3 kapal selam di PT apa di yang pertama sih di Korea, habis itu secara berasal itu di PT. Ini sih sebenarnya bukan cuma Mas Heri aja ya, tapi kalau dari sisi dia sih, dia tuh ngomongnya tuh persisnya gini. Ini nah dia bilang itu kapal selamnya yang dari PT PAL itu nggak ada yang benar-benar bagus gitu loh. Jadi kemampuan, jadi kan gini, kita tuh beli kapal selam itu gunanya untuk apa sih? Kan sebenarnya untuk berperang, kalau perang, ya kan? Sekarang kan nggak perang, jadi apa gunanya? Gunanya adalah untuk menunjukkan ke tetangga-tetangga kita bahwa kita tuh punya alat yang kuat gitu kan. Jadi kita beli kapal selam bukan untuk defile atau untuk parade. Kita beli kapal selam yang beneran bagus. Nah, ini tuh kalau menurut saya, misalnya ini interpretasi saya kalau dari cerita Mas Heri, itu kapal selam itu cuma bentuknya aja kapal selam gitu loh, tapi nggak ada kemampuan tempur yang bisa kemudian membuat orang tuh apa sih namanya, tetangga kita tuh jiper gitu kan. Jadi tujuannya tuh tidak tercapai. Komplainnya Mas Heri itu memang selalu kalau dari sisi TNI itu baik angkatan apapun lah, darat, laut, udara, itu selalu mengeluhkan tentang kinerja dari industri pertahanan kita gitu kan. Dan memang harus diakui juga bahwa industri pertahanan kita itu juga belum belum bagus gitu loh. Nah, ini kan persoalan sistemik ya. Mana yang dibenerin duluan gitu ya. Jadi menurut saya sih itu komplain yang wajar. Waktu percakapan kami itu saya berusaha untuk menyadarkan dia bahwa apa ya emang butuh waktu gitu loh untuk industri pertahanan. Nah, cuman menurut saya sih yang harusnya kita bisa perbaiki untuk saat ini itu adalah kita kudu jujur lah dengan apa namanya, dengan kinerja TNI dan kinerja industri pertahanan. Jangan semuanya tuh ditempelin spanduk produksi anak bangsa gitu kan, tapi sebenarnya kita cuma disuruh nyambungin kabel gitu kan. Terus kita kudu jujur juga untuk membuka permasalahannya di mana. Jadi kalau misalnya apa PT PAL misalnya produknya masih jelek, ya jangan dipaksa untuk dibilang bagus, ya dibuka aja, oke jeleknya di mana, apa di sini misalnya, ya udah untuk 5 tahun ini kita akan perbaiki ini gitu kan. Nah jadi ada progresnya, jangan kayak yang dibilang sama si Mas Heri itu bahwa ketika ada ini, bukan dia ya maksudnya yang kena, tapi temennya protes soal kapal selam dari Korea join nama PT PAL itu, dia malah dilaporkan sama atasannya untuk dihukum gitu loh. Banyak sih ya perwira TNI AL seperti dia ya, setahu saya yang saya kenal tuh banyak punya idealisme ketika masuk tentara, ada idealismenya, dia pengen kan bagus lah gitu kan. Cuma kemudian mereka berada dalam sistem yang ya namanya tentara memang harus hierarkis gitu kan. Menurut saya sih itu ya, banyak kok perwira seperti Mas Heri. Saya banyak tentara yang saya kenal tuh idealis gitu loh. Cuman sekarang gimana kita membuat sistem sehingga
apa bahan-bahan baku yang idealis dan bagus ini tuh bisa terwadahi dan bikin tentara tuh TNI itu lebih bagus gitu loh. Dan apa sih namanya yang saya pengen garis bawahi juga Mas Heri itu dengan teman-teman sipil ya nggak cuma sama saya aja, dia dekat dengan beberapa wartawan juga. Kita udah mulai ada kepercayaan gitu kan, makanya di tulisan itu kan dia bilang, aduh mentok nih, dia bilang gue mengharapkan dari media lah untuk menulis yang sebenarnya gitu kan. Jadi ini tuh tanggung jawab kita semua gitu. Meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa